Oke, selamat sore semua. Mumpung tentang pemuda, saya percaya di sini semua pemuda, jiwanya pemuda semua. Jadi semangatnya pun masih semangat pemuda. Oke, bagi yang merasa jiwanya sudah lebih dari pemuda, mungkin tarik nafas dulu yang dalam, keluarkan biar kembali muda. Oke. Oke, kita hari ini akan lebih banyak berbicara seminar dan diskusi. Cuman mungkin gayanya agak sedikit pemuda. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin kaget dengan gaya pemuda, harap dimaklumi saja karena saya percaya kita semua akan selalu merasa muda ketika kita percaya kita muda. Yang pertama saya akan bacakan dulu pembicara seminar yang pertama. Kepada Pendeta Darwin dipersilakan untuk maju. Oke, saya bacakan riwayatnya. Beliau adalah Sekum PGI, pernah menjadi juga Sekum PGS di Kota Bogor, betul Pak? Kemudian pernah jadi koordinator Divisi Bina Pendeta Aktif GKI SW Jabar, dan pernah juga menjadi dosen agama Kristen IPB. Kemudian pernah jadi juga anggota Dewan Pembina Badan Sosial Lintas Agama Muslim Kota Bogor, Wakil Sekretaris FKUK Bogor, dan Sekretaris 1 BPMSW GKI SW Jabar. Oke, selamat sore Pak Pendeta. Semoga tidak bosan saya Pak ke depan. Oke, selanjutnya saya akan panggilkan pembicara selanjutnya itu Bang Rafael Situmorang. Kepada Bang Rafael Situmorang boleh maju ke depan. Bang Rafael. Bang Rafael ada? Boleh dipanggilkan terlebih dahulu, Bang Rafael. Oke, sambil menunggu Bang Rafael, kita diskusi sebentar dulu, ngobrol santai boleh ya Pak? Oke, nah gini Pak, mic-nya nyala ya. Oke. Kan kebetulan saya sempat datang waktu PPRG Toraja kemarin Pak. Begitu banyak keresahan pemuda yang disampaikan, cuman saya bersyukur ternyata MPH PGI mengakomodir pemuda Pak. Salah satunya mungkin utusan pemuda jadi bertambah 1 ya Pak, kalau nggak salah 2. Nah, melihat fenomena itu Pak, waktu terakhir di hasil dari rekomendasi PPRG, pandangan Bapak sebagai Sekretaris Umum PGI seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Senang bisa bertemu pada siang ini. Pandangan saya tentang bertambahnya unsur pemuda di PGI, gitu ya. Betul. Rasanya ini sesuatu yang positif, karena apa? Karena kita sering mengatakan pemuda meninggalkan gereja, padahal nanti saya akan sampaikan itu salah. Yang juga benar, gereja selama ini tidak menjadi ruang atau rumah yang ramah buat orang muda. Jadi pemuda lebih senang gaul di luar, mencari open space di mana mereka bisa menjadi diri apa adanya, dan meninggalkan gereja. Ya, jadi kalau sampai ada tambahan unsur pemuda di PGI, ini keren. Semoga PGI jiwanya bisa lebih muda. Betul. Oke, Bu Pen Geget, mohon didengar ya Bu, barusan. Oke, jadi salah satu topik ini diangkat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena khususnya saya sebagai pemuda dan teman-teman di PGW Jawa Barat melihat bahwa masih banyak rekan-rekan lain tuh yang menganggap bahwa pemuda itu hambatan mereka atau sebagai pembangkang atau sebagai culture yang sudah dibentuk. Mungkin kalau pemuda beranggapan bahwa pemuda itu ingin membentuk culture yang baru yang lebih baik dan efisien. Namun beberapa rekan-rekan yang lain menganggap bahwa itu merusak culture atau kebiasaan. Nah, sebelum sampai sana saya mau perkenalkan dulu, kebetulan Bang Rafael sudah datang. Bang Rafael ini salah satu anggota Dewan DPRD Jawa Barat dan hari ini periode yang kedua, betul ya Bang?
Dan abang ini juga salah satu pegiat dan pejuang juga dulu di Serikat Pekerja sebagai lawyer juga. Jadi banyak aksi-aksi Bang Rafael juga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Jawa Barat. Begitu banyak kegiatan termasuk membantu juga warga-warga yang membutuhkan pertolongan di bidang sosial dan sebagai abang ini banyak membantu. Oke, kita tidak menunggu waktu lama. Mungkin kita akan dengarkan dulu materi pertama dari Bapak Pendeta Darwin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oh ya, untuk waktunya 20 menit Pak. Ya, Bapak Ibu, saya minta maaf tidak membuat PowerPoint buat presentasi ini. Nah, pertama saya mulai dengan memberi apresiasi kepada tim kerja karena mengusulkan satu topik yang menurut saya sangat penting, tapi juga secara teologis tepat. Kenapa penting? Sebab selama ini kita cenderung mengabaikan orang muda dalam proses membangun bangsa. Atau kalau memakai kecenderungan di gereja, kadang-kadang gereja itu kurang memberi ruang terhadap orang muda. Jadi ketika tim kerja meminta saya bicara peran orang muda dan kelompok marginal dalam Indonesia Emas 2045, ini keren. Yang kedua, secara teologis tema ini juga sangat tepat, sebab kalau Bapak Ibu memperhatikan, di banyak bagian kitab suci, orang-orang yang dianggap marginal, orang-orang yang dianggap lemah, justru punya kesempatan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara bisa lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tadinya orang menganggap hak kesulungan itu penting, anak sulung itu berharga. Yang dapat bukan Kain. Lalu saudara bisa melihat bagaimana rangkaian sejarah keselamatan ternyata memberikan perhatian yang cukup baik terhadap orang-orang yang selama ini dianggap lemah, orang-orang yang selama ini dianggap marginal. Nah, dalam perspektif demokrasi, sebetulnya demokrasi itu mengandaikan rakyat seluruhnya terlibat dalam upaya membangun bangsa, demos. Jadi enggak cukup tuh kita sibuk-sibuk menjelang pilkada, sibuk-sibuk menjelang pilpres, tapi setelah itu kita enggak buat apa-apa. Nah, kalau orang muda paling sedikit dibicarakan dalam seminar ini punya ruang untuk berpartisipasi mewujudkan Indonesia Emas 2045, ini sesuatu yang menurut saya baik dan sesuai dengan berita firman Tuhan. Nah, cuma catatan saya begini, agar tema ini tidak sekedar menjadi gimmick dalam seminar, maksud saya gimmick tuh gini, kita ngerasa udah selesai dengan sekedar membicarakan, lalu cuma membicarakan hal-hal yang nggak ada juntrungannya, maka saya mengajak kita memakai pendekatan realistis tapi berpengharapan. Maksudnya gini, benar nggak sih realitanya Indonesia ini akan menjadi Indonesia Emas 2045 karena peran pemuda, benar apa enggak? Nanti Bapak Ibu bisa diskusi ya. Lalu kalau realitanya tidak oke atau oke, apa yang jadi dasar kita berharap Indonesia 2045 ini akan bisa kita capai bersama pemuda? Nah, saudara-saudara, istilah Indonesia 2045 sebetulnya sederhana. Di tahun 2045, ketika bangsa ini berusia 100 tahun, kita sedang berada di masa jaya. Kita akan berada di masa emas. Kenapa? Karena surplus generasi yang usianya produktif, 15 ke atas sampai 65, sekarang ini sudah mulai dirasakan. Nanti puncak-puncaknya 2029. Kalau generasi-generasi yang produktif ini punya kategori atau bisa sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka di tahun 2029, 30 sampai 2045 kita akan masuk menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Ya, sederhananya Indonesia ini akan menjadi negara maju. Itu kategori general tentang Indonesia Emas. Nah, sekarang ini sudah dirasakan nih. Usia mudanya sekarang sudah cukup banyak dan lama-lama akan surplus generasi produktif
dibandingkan usia 15 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. Tetapi, ada tapinya nih. Kalau ternyata usia produktifnya tidak produktif, banyak pengangguran, mereka banyak persoalan, Indonesia akan menjadi negara yang semakin berat kondisinya. Bukan emas, kita akan menjadi Indonesia yang wajar untuk cemas. Nah, pertanyaan yang penting, saudara-saudara, kira-kira ke depan Indonesia emas itu sesuatu yang realistis atau tidak? Nah, sebelum masuk ke situ, saudara-saudara, pemerintahan Prabowo Gibran menerjemahkan Indonesia Emas 2045 itu dengan 8 cita-cita atau astacita. Cita-cita yang pertama, memperkuat ideologi Pancasila. Ini saya pakai perspektif sosial politik karena ini studi saya sebagai pendeta. Yang kedua, Pak Prabowo Gibran ingin agar Indonesia mewujudkan kemandirian, swasembada pangan, energi, air, termasuk mengembangkan ekonomi hijau atau ekonomi biru. Hutan, lalu biru itu lautan. Belum lama ini Menteri Kehutanan datang ke PGI dan bilang pemerintah minta bantuan gereja-gereja untuk bekerja sama mengelola hutan untuk rakyat. Jadi hutan kita ini luas banget, polisi hutan kita ini dikit banget, dan pemerintah butuh kerjasama gereja-gereja orang Kristen untuk menjaga hutan. Kalau dikelola dengan baik, hasilnya bisa dimanfaatkan buat masyarakat Kristen. Kira-kira begitu. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru laut. Yang ketiga, peningkatan lapangan kerja. Saya nggak tahu tadi Bu Miranda cerita nggak. Idealnya kalau kita mau menjadi Indonesia Emas 2045, tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 7%. Sesuatu yang nggak pernah tercapai sampai sekarang. Karena peningkatan ekonomi kita kurang dari 5%, kecuali 2017, sorry. Ya. Pembangunan SDM, di dalamnya pendidikan, saya nggak tahu Pak Johan dari MPK tadi bicara tentang pendidikan ya Pak. Ya. Kesehatan, olahraga, penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas, lalu meneruskan hilirisasi industri, pemerataan ekonomi, dan reformasi politik serta hukum. Nah, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, saya mengajak kita melihat dari 2 indikator saja, saudara. Kira-kira realistis nggak 2045 kita akan jadi emas? Dari 8 cita-cita yang dideklarasikan Pak Prabowo dan Pak Gibran, saya fokus melihat pada 2 indikator, pendidikan dan kesehatan. Sebab ini indikator dasar sebuah negara bisa masuk kategori negara menengah. Kalau kesehatan dan pendidikannya beres, relatif yang lainnya teratasi. Ya. Nah, rasanya kita patut mengapresiasi Pak Jokowi karena punya kebijakan politik pendidikan yang cukup baik. Mandatory spending 20% itu cukup signifikan meningkatkan anggaran pendidikan. Lalu kurikulum Merdeka itu memang meniru kurikulum di Finlandia yang murid-muridnya merdeka belajar, pintar-pintar, dan ini sesuatu yang pada satu sisi perlu kita apresiasi. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya kondisi pendidikan kita tidak baik-baik amat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan. Misalnya, wajib belajar 9 tahun saja belum sepenuhnya terwujud. Data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang usianya 15 tahun ke atas, masih banyak saudara-saudara yang belum menempuh pendidikan SD. Itu 99%. Itu baru pendidikan dasar tuh. Padahal ini udah digaungkan jauh sebelum Pak Jokowi. Saya lihat beberapa lagi ya, misalnya.
Kesenjangan akses pendidikan dalam hal infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Di daerah 3T khususnya kantong-kantong Kristen, sekolah-sekolah Kristen itu ya tinggal tunggu waktu, mereka akan tutup. Pak Johan mungkin sudah sampaikan tadi, 10% sekolah Kristen yang kondisinya oke. Tapi 90% ini matter of time pasti akan tutup. Kalau tidak ada langkah yang kita lakukan bersama-sama dan kolaboratif. Output pendidikan kita juga nggak sesuai dengan kebutuhan kerja. Banyak sarjana yang nganggur. Lalu saudara-saudara yang juga menyedihkan, level literasi siswa-siswa kita itu rendah sekali di dunia. Bisa baca tapi nggak bisa menganalisa. Sumbu pendek, ada berita apa-apa langsung cepat merespon, tidak bisa menganalisa. Lalu krisis kesehatan. Nah, potret kesehatan juga menyedihkan karena sampai saat ini mafia pendidikan masih menguasai alat-alat kesehatan, dan itu yang membuat pelayanan kesehatan kita itu cenderung mahal, dan banyak orang-orang kita cenderung pergi ke Malaka, ke Malaysia atau ke Singapura ketimbang berobat di Indonesia. Jumlah dokter kita sangat sedikit dibandingkan kebutuhan rakyat Indonesia. Itu yang mendorong pemerintah kemudian berharap universitas-universitas membuka fakultas kedokteran. Dan ya ini seperti industri, mau diburu-buru gitu kualitasnya, kita nggak berharap banyak. Yang saya mau bilang begini, dari indikator tadi, Indonesia Emas 2045 itu cenderung, sorry kalau saya bilang, masih seperti mimpi. Ini realita yang harus kita terima. Lalu bagaimana dengan pemuda? Nah, saya cepat saja saudara. Saya mau mengajak kita melihat hasil survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Institute tentang orang muda. Beberapa saja saya kutip ya. Gini saudara-saudara. 43,8% pemuda gereja merasa dirinya itu tidak berguna dan tidak tahu harus melakukan apa. 43,8%. Ini ada orang-orang muda. Hampir 50% orang muda Kristen merasa dirinya tidak berguna. Sorry, kalau kita jujur jawab, kalau dirinya saja merasa tidak berguna, bagaimana mungkin memikirkan sesuatu buat bangsa? Ada sih 51 sekiannya. Tapi hampir 50% merasa dirinya tidak berguna. Ini fakta lagi. 68,4% belum menerima kekurangan yang ada dalam dirinya. 68,4% pemuda Kristen belum bisa berdamai dengan dirinya. Saudara bisa tahu secara spiritual artinya kan. Kalau orang Kristen pemuda-pemudanya belum berdamai, belum merasa berharga, belum merasa tahu apa istimewanya dia sebagai citra dan gambar Allah, agak susah berharap banyak pemuda-pemuda gereja bisa melakukan sesuatu menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya juga dulu sempat ngalami hidup saya tidak berarti karena saya dibesarkan dalam masyarakat yang punya banyak kriminalitas di Tanjung Priuk. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya nggak ngerti bahkan esok hari bagaimana saya bisa bantu orang kalau saya belum pulih secara spiritual. Tetapi 68,4 pemuda Kristen menurut survei BRC masih belum pulih dengan dirinya sendiri. Masih ada ya. 1 dari 5 orang pemuda Kristen tidak bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Di rumah tuh ngerasa mau ngomong takut salah, mau berpendapat takut direndahkan. Dan ini dugaan saya, ini juga yang terjadi dalam kehidupan gereja. Pemuda-pemuda kita ini enggak berani berpendapat karena pendapatnya seringkali tidak dianggap. 1 dari 5, 20%. Masih ada nih.
Semoga belum lewat waktunya ya, Bung. 1 dari 7 ayah dan ibu tidak punya waktu saat anaknya mengalami masalah. 1 dari 3 orang muda merasa tidak ada orang yang mengasihinya dengan tulus, dan 1 dari 7 orang pemuda merasa tidak punya orang untuk curhat saat kritis. 14,2% orang muda pernah berpikir untuk bunuh diri. 14% dari 114 orang. 3,5% pernah mencoba bunuh diri, 9,8% pernah lari dari rumah. Dan itu akumulasi dari perasaan tidak berharga dan lingkungannya tidak menerima diri mereka. Nah, Bapak Ibu, ini jumlah yang signifikan loh. Jadi kalau kita mau ngomong yang ideal, peran pemuda untuk generasi emas, kita harus realistis kayaknya belum oke-oke banget. Sementara itu, pemuda yang keren-keren, yang unggul, ini hasil survei dari Kompas. Jumlah warga Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura hampir 1.000 orang per tahun. Yang S1-nya bagus-bagus, 1.000 orang setiap tahun pergi memilih berkarir di Singapura. Ini fenomena brand draining. Keluarnya orang-orang unggul kita ke luar negeri karena Indonesia bukan rumah yang nyaman buat mereka. Maaf, kalau ini juga situasi gereja, sementara gereja itu mini Indonesia, agak susah loh berharap banyak Indonesia emas itu bisa terwujud. Nah terakhir, itu realitanya. Tapi bagian terakhir kita berpengharapan. Saya memakai istilah pendeta Eka Dharma Putra. Lebih enak kita apa adanya lah, gak usah manis-manis mulut. Kita gak bagus katakan, tapi kita punya pengharapan. Nah, pengharapannya gini saudara. Bukan kebetulan kalau tema Natal PGI KWI tahun ini adalah mari kita ke Bethlehem. Lukas 2. Bethlehem itu bukan daerah keren seperti Yerusalem, bukan ke Yerusalem. Dan siapa yang diminta ke Bethlehem? Bukan raja, bukan penguasa, bukan tentara, bukan ahli teologi. Saya tidak mau merendahkan profesi-profesi tadi. Tapi saya menduga profesi-profesi tadi tidak akan percaya berita malaikat kalau dikatakan ada lahir juru selamat. Karena ke Bethlehem. Bukan tentara, bukan penguasa, bukan raja, bukan juga ahli teologi, tapi gembala. Kenapa gembala? Karena gembala ini profesi yang menjijikan buat orang pada zaman itu. Rendah, lemah, tidak berharga. Ini kerennya saudara. Orang yang dianggap lemah, tidak berharga, ternyata dipercaya malaikat menyampaikan kabar baik, dan orang banyak percaya kepada mereka, heran terhadap pemberitaan mereka, kagum dengan pemberitaan gembala, lalu dikatakan para gembala ini bersuka cita. Menurut saya kita harus berubah paradigmanya. Jangan menganggap yang lemah itu lemah dan enggak kita percaya. Seperti gembala, pemuda dan kelompok marginal lainnya, mungkin saja kita anggap lemah. Tapi mereka bisa dipakai Allah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jangan cuma mempercayakan masa depan bangsa ini pada orang-orang yang kita anggap hebat dan pintar. Jangan. Sorry, rusaknya bangsa ini disebabkan oleh elit-elit politik yang pintar-pintar. Hancurnya negeri ini karena mereka berkolusi dengan para oligarki yang kaya-kaya, yang selama ini mungkin saudara hormati sebagai gereja. Saya nggak mau bilang orang kaya nggak perlu dihormati, minta maaf. Tapi jangan pilih kasih. Hormatilah manusia sebagai manusia, bukan karena kekayaan atau jabatan dan kepintarannya. Kita harus membangun bangsa ini bareng-bareng, termasuk melalui pemuda. Terakhir, moderator. Di gereja Protestan Persekutuan di Sumatera Utara, ini gereja yang sinode kecil. Sorry,
ekonominya lemah. Saya masuk ke kantor sinodenya, atapnya saja mau rubuh. Tapi mereka memberdayakan jemaat difabel untuk buat anggur perjamuan kudus. Gereja-gereja tertentu yang hebat-hebat baru ngobrolin, mereka memberikan ruang buat jemaat difabel, ayo produksi anggur perjamuan kudus. Bisa nggak mereka menyongsong Indonesia Emas? Bisa. Lalu saudara-saudara, di daerah Seko, Toraja, itu daerah terpencil di Central of Celebes. Kantong Kristen gak ada yang mikirin. Tapi anak-anak di sana punya daya juang yang tinggi untuk maju. Lalu ada orang Kristen yang berpikir, ayo kita bangun pendidikan di sana. Lalu dibangun asrama di sana. Ini orang-orang muda yang melakukan dari satu gereja. Daftarnya bisa diperpanjang. Sekarang anggota PGI, Andepa, anak muda, dia direktur BPR dari Batakaro. Anak muda, direktur BPR, BPR terbaik yang dimiliki gereja, dan dia keren melakukan entrepreneurship. Apa yang saya mau katakan? Realita kita terima secara jujur. Gak usah kita pura-pura baik kalau kita memang tidak baik. Tapi kita berpengharapan. Ada orang-orang muda yang kalau saudara rendahkan itu salah. Mereka dan saya, saudara-saudara, kita semua punya tanggung jawab mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jangan serahkan negara dan gereja ini pada orang-orang lain. Serahkan negara ini kepada setiap orang yang Tuhan karuniakan talenta untuk membangun Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Pak Pendeta Darwin. Oke, sebelum kita nanti masuk ke kesimpulan dan sesi tanya jawab, kita langsung masuk saja ke sesi selanjutnya kepada Bang Rafael, dipersilakan Bang. Terima kasih, moderator, Pak Pendeta, mohon izin. Jadi saya sedikit membuat PDF, cuman karena waktunya terbatas ya tidak terlalu maksimal gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Jadi saya disuruh oleh teman-teman panitia untuk bertukar informasi soal peran pemuda dan kelompok marginal menuju Indonesia Emas. Saya pertama ingin melihat potensi yang kita punya. Jadi untuk menuju Emas itu pertama kita punya bonus demografi. Tadi sudah Pak Pendeta sudah jelaskan bahwa jadi kita ini berlebih jumlah manusia yang masih muda yang produktif. Kalau orang Jepang, orang Korea itu diperkirakan 2045 itu yang tinggal yang tua-tua karena tingkat melahirkannya juga rendah gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa, katanya sih karena biaya hidup di sana tinggi jadi orang enggan untuk kawin atau punya anak gitu. Tapi itu kenyataannya bahwa justru Indonesia di tahun-tahun seperti itu kita punya kelebihan manusia yang produktif. Jadi itu potensi yang luar biasa. Jadi kita punya pemuda yang 16 sampai 30 tahun berdasarkan data BPS itu 64,16 juta atau 23,18 dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Ini berdasarkan data BPS terakhir 2023 karena ke 2024 belum disurvei karena sampai sekarang baru Desember gitu loh. Jadi apalagi kalau ditarik sampai umur 35 atau 40 sepertinya setengahnya itu penduduk warga kita itu pemuda gitu. Jadi kita bayangkan kalau umur 20 tahun sekarang berarti 2045 21 tahun lagi umur 41 tahun gitu. Sangat produktif untuk bekerja dan berkontribusi. Jadi pada sisi itu saya melihat ini potensi yang luar biasa. Tapi ini betul kata Pak Pendeta, ini bisa dua sisi mata uang, bisa potensi, tapi kalau tidak dikelola, tidak disiapkan ya bisa menjadi
eh, bencana gitu loh. Karena bisa pengangguran banyak. Dan yang kedua, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, melimpahnya. Kita punya komoditas yang sangat banyak, ada sawit segala macam, dan kita punya energi khusus pertambangan, cadangan migas, nikel, luar biasa besar sekali. Dan ini justru yang membuat akhirnya kita tidak terlepas dari kepentingan geopolitik dan geostrategis global gitu. Jadi karena ada sumber daya tersebut, makanya kemudian ada investasi masuk. Jadi itu potensi kita yang kita punya. Pemuda yang luar biasa, umur produktif, dan sumber daya alam yang luar biasa, baik di komoditas, sawit dan energi dan pertambangan. Bahkan kita punya lagu kalau nggak salah dulu tongkat dan batu jadi tanaman gitu. Itu saking luar biasanya kita punya potensi. So next. Ini tantangan dan masalah. Jadi ada kondisi geopolitik global yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kita. Pertama itu ya Timur Tengah sampai hari ini luar biasa konstelasi politiknya di sana itu bisa berganti rejim tidak melalui proses seperti yang di kita gitu loh. Seperti yang di Indonesia, kita berganti rejim itu karena pemilu, kecuali dulu tahun 98. Tapi karena adanya konflik, karena adanya perang gitu, baru kemudian terakhir Presiden Al-Assad kemudian tumbang di Suriah gitu loh. Dan kita sedikit banyak pasti ada pengaruhnya terhadap kita gitu. Karena di sana juga ada sumber energi yang luar biasa yang kita juga masih ada ketergantungan di Timur Tengah. Kita juga ada geopolitik terakhir tuh ada bridge sebuah kawasan, bukan kawasan ya, kerjasama aliansi antara beberapa negara yang berpunya potensi menjadi ekonomi yang cukup besar. Ada Brasil, ada Tiongkok, ada India dan Indonesia. Kemudian politik luar negeri Pak Prabowo kemudian memutuskan untuk masuk ke bridge ini gitu loh. Nah, saya nggak tahu diterima apa tidak, tapi yang jelas keinginan untuk masuknya ada. Nah ada kemudian ada namanya GATT. GATT itu kalau singkatan jadi General Agreement Tariff and Trades. Kalau sering kita kenal namanya WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Jadi di GATT ini ada aturan-aturan soal perdagangan internasional. Bahkan ada standar-standar yang sama gitu loh. Jadi ini melalui perundingan luar biasa akhirnya ada GATT. Jadi kita juga tidak bisa membuat kebijakan ekonomi seenak udel gitu tanpa mengindahkan prinsip-prinsip yang ada di GATT gitu. Ada contohnya prinsip namanya most favored nation. Jadi tidak boleh negara tertentu diberikan kebijakan berbeda dengan negara lain. Nah, contohnya sekarang diuji Indonesia, contohnya akan menaikkan biaya impor tekstil dari Cina. Nah itu nanti diuji kalau nggak salah, kalau itu keluar pasti itu dipersoalkan oleh Cina di forum namanya WTO. Nah ini berpengaruh terhadap dan tantangannya ada di kita. Jadi sistem ekonomi yang sangat kapitalistik tadi yang ditunjang oleh globalisasi antar sudah lepas sekat-sekat negara lah. Kalau dulu kan sekat negara itu masih ada, kalau sekarang tuh ya relatif sekat-sekat itu sudah menipis. Yang mensyaratkan pasar bebas tuh
Ya, tadi jadi aktor non negara lebih mendominasi daripada aktor negara gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya lintas negara itu sekarang mendominasi dan kadang-kadang mereka yang bisa menentukan perundingan-perundingan antar negara gitu. Itu pasar bebas yang memang begitu dan persaingan yang bisa mengakibatkan kelompok tertentu tidak punya akses terhadap pasar dan termarginalkan. Jadi dengan sistem ekonomi yang seperti yang tadi yang tidak punya daya saing pasti kemudian termarginalkan oleh sistem ekonomi yang menurut saya yang seperti itu gitu. Banyak gitu. Yang tidak punya contohnya tidak punya pendidikan ya habis gitu loh. Habis oleh yang punya pendidikan tinggi bisa ikut dalam kompetisi contohnya tes di perusahaan global ya dia bisa survive. Yang tidak punya terbanjirkan karena sistemnya memang harus punya daya saing gitu loh. Sistem ini harus punya daya saing, tidak punya daya saing terlindas. Dan banyak lagi ya kelompok-kelompok marginal dan dalam hari-hari ini di mana ekspansi yang tadi Pak Pendeta bilang ekspansi oligarki itu bahkan sampai meminggirkan masyarakat adat gitu loh. Di beberapa tempat ya akhirnya masyarakat yang memang akhirnya situ ya terpinggirkan gitu loh oleh kelompok-kelompok oligarki. Jadi oligarki itu beberapa orang yang bisa menentukan ini kemana itu punya pengaruh lah baik dalam membuat undang-undang maupun dalam kebijakan politik. Nah tantangan kita yang selanjutnya adalah menurut saya hemat saya sumber daya manusia yang rendah. Tadi Pak Pendeta sudah sebutkan memang sumber daya manusia rendah yang hari ini menjadi tantangan kita karena kurangnya pendidikan dan literasi gitu loh. Ini tantangannya kalau kita mau Indonesia tadi emas ya namanya 2045 ya tantangannya kita masih punya sumber daya manusia yang rendah, kurangnya pendidikan literasi. Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat itu tingkat pendidikan, bukan tingkat, rata-rata dari artinya mau dimulai S1 sampai tidak sekolah, itu dirata-ratakan lama pendidikannya 8,68 tahun. Artinya SMP kelas 3, kalau 6 SD kelas 1 6 tambah ya SMP kelas 3 rata-rata pendidikan. Jadi masih sangat rendah di Jawa Barat. Bahkan Jawa Barat kalah oleh provinsi se-Jawa, apalagi DKI Jakarta. Jadi ya tidak hebat-hebat amat gitu loh. Gubernur sebelumnya, ya tidak hanya Pak Ridwan Kamil yang sebelumnya tidak hebat-hebat. Ini kan akumulasi sebenarnya gitu loh. Tidak hanya Pak Ridwan Kamil, tapi yang sebelumnya juga gitu loh. Jadi tidak menyalahkan gubernur yang sebelumnya, tapi memang ini akumulasi dari kebijakan yang sebelum-sebelumnya. Ya tingkat pendidikan kita masih sangat rendah. Tadi betul bahwa APBD pun harus syaratnya oleh konstitusi itu dinyatakan 20%. Saya kebetulan tidak di Banggar, tapi saya di Bapemperda yang memang, tapi saya coba pelajari anggaran-anggaran, ternyata tidak langsung urusannya pendidikan, itu anggaran yang 20% gitu loh. Jadi banyak yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Dan ini penyakit kita memang. Saya kebetulan di Komisi 1, saya pernah cek anggaran Dinas Kepustakaan dan Kearsipan. Kan kalau rapat dengan Dewan tuh itu sudah bundelan, nggak detil lagi. Nggak sampai satuan 3, tapi saya bandingkan langsung ini ada masalah. Kenapa? Dari 52 miliar tadi, 50 itu untuk belanja pegawai dengan belanja penunjang. Belanja program pokoknya hanya 2 miliar, kan udah nggak sehat. 50 untuk belanja penunjang pegawai, 2 untuk program. Untuk cetak arsiparis dengan kepustakaan. Saya bilang ini udah nggak beres ini. Udah nggak beres gitu loh. Saya kebetulan waktu itu saya menyatakan ini harus diperbaiki. Cuma memang saya temukan itu di ujung saja, tidak pembahasan dari awal. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan
ya ini akhirnya politis juga. Saya minta nanti ditugaskan di bagian anggaran supaya kita lebih tahu dari awal. Dan rapat anggaran memang kita tidak dilibatkan. Tapi itu kadang-kadang memang kalau secara garis besar itu anggaran tuh sesuai dengan amanah konstitusi. Tadi contohnya yang 20%. Tapi kalau ditelisik dalam itu ternyata jauh panggang dari api. Ibu Sri Mulyani pernah komplain. Kenapa? Anggaran stunting besar, diperiksa ternyata salah satunya untuk perbaikan pagar puskesmas, coba, kan nggak nyambung. Pernah itu kejadian. Anggaran stunting, tapi kegiatannya perbaikan pagar puskesmas. Ada itu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi bahwa kurangnya pendidikan salah satunya literasi ini. Literasi yang harus diperkuat. Nah, yang tiga, pemerintahan dan penegakan hukum yang belum bersih. Jadi memang ini masalah kita ya, pemerintahan dengan hukum yang memang belum bersih. Jadi ini saya buka juga. Sebenarnya kalau untuk program itu kita punya namanya BRIN, Badan Riset. Kemudian ada BRIDA, Badan Riset Daerah. Jadi sebenarnya untuk program-program itu, untuk menyelesaikan persoalan itu bisa pakai hasil riset dari BRIN dan dari BRIDA. Tapi kadang-kadang tidak dipakai. Kenapa? Kadang-kadang program itu harus diukur dari urusan elektoral. Paham nggak? Jadi ini nih, program ini bagus, tapi tidak mempopulerkan saya, nggak akan dipakai itu. Nggak akan dipakai. Ini saya bicara kenyataan ya, nggak dipakai. Tapi kalau program ini bisa menaikkan popularitas saya, itu kadang-kadang itu yang dipakai Pak. Contohnya bagi bansos. Bagi bansos, itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah, tapi itu bisa membangun popularitas. Oh baik, ini makanya. Yaitu tantangan dan masalah. Dan penegakan hukum yang memang belum bersih. Penegakan hukum yang belum bersih ya kita tahu bersama lah ya, dari informasi media sosial, berita segala macam ya, memang penegakan hukum kita yang memang masih belum bersih, yang harus kita terus perbaiki. Memang dari sisi substansi hukumnya kan penegak hukum itu salah satu bagian dari sistem hukum, dari sistemnya, dari normanya, dan dari penegak hukumnya. Penegakan hukumnya itu ya menyangkut aparat, jadi sistemnya ya itu tadi. Kemudian juga termasuk norma hukumnya kadang-kadang memang belum benar-benar bersih. Tapi di hukum itu ada adigium yang begini, bahwa kalau penegak hukumnya itu bersih, hukum yang jelek pun bisa jadi baik. Tapi meskipun hukumnya baik, tapi penegak hukumnya tidak baik, hukumnya tidak baik. Itu ada begitu. Mungkin bisa benar, mungkin bisa tidak. Tapi pasti saya yakin teman-teman yang di sini pasti berpendapat benar. Gitu. Ada begitu. Jadi penegak hukum yang memang belum bersih. Gitu. Jadi kita lihat orang ditangkap, operasi tangkap tangan, terakhir di Pekanbaru banyak sekali gitu loh. Di satu sisi itu kita melihat kalau ada penangkapan segala macam, di satu sisi penegakan hukum kita hitam, wah ini banyak korupsinya. Tapi di sisi lain, sisi positifnya ada. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah semua orang bisa ditangkap ternyata. Mau gubernur, mau wakapori, mau siapa lagi? Polisi, jaksa, hakim bisa ditangkap. Kalau zaman dulu saya yakin nggak bisa. Zaman sebelum 98. Pernah dengar dulu gubernur ditangkap KPK? Nggak ada. Hah? Atau kejaksaan saja? Ada nggak? Nggak ada. Kalau sekarang ada. Itu sisi positifnya maksud saya. Sisi positifnya ada. Tapi memang ini harus kita terus
perbaiki ya. Jadi pemerintahan dan penegak hukum yang memang menjadi tantangan kita. Bahkan indeks persepsi korupsi kita 2 tahun terakhir itu menurun drastis. Indeks persepsi korupsi kita. Ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah karena revisi undang-undang KPK. Dan terus terang ini, partai saya, tanda kutip ya, sudah ngaku dosa. Itu bahwa revisi itu nggak benar. Gitu. Sudah ngaku dosa. Bahwa revisi itu ternyata malah membuat indeks persepsi korupsi kita turun. Dan penegakan hukum kita memang ya seperti kita rasakan sekarang lah gitu loh. Ada seorang siapa itu yang memotoran bagus tuh? Aduh, Rafael Alun tuh siapa itu? Namanya sama dengan saya, Rafael Alun nggak salah. Iya, dikejar anak gara-gara anaknya memotoran, motornya bagus gitu. Ditangkap, ditahan juga. Tapi ada satu sisi lagi, private jet nggak diapa-apain juga itu. Sama-sama gratifikasi. Bukan penyelenggara negara ini sih yang punya motor ini. Ya itulah maksud saya penegakan hukum yang memang belum bersih. Ini menjadi tantangan dan masalah kalau kita mau menghadapi era Indonesia emas seperti yang kita cita-citakan tahun 2045. Nah, peluang dan peta jalan. Jadi menurut saya memang bukan GCG, saya lupa. Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Ini memang tanggung jawab yang luar biasa bahwa kita ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan ini luar biasa. Tidak mudah, saya juga mengalami itu bahwa memang untuk bangun kultur good governance itu luar biasa susah gitu. Nah ini udah penyakit kultur kayaknya Pak Pendeta. Tapi saya optimis kalau kita serius, kalau negara pemerintah serius untuk transformasi GCG ini, tata kelola pemerintahan ini yang baik, saya yakin bisa. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, saya nggak yakin kita sanggup menuju Indonesia emas tadi. Ya, contohnya begitulah. Tadi untuk sumber daya manusia kita yang pinter, ya harus tata kelola pemerintahnya yang baik. Ternyata tata kelola pemerintahannya nggak benar. Anggaran yang harusnya untuk urusan-urusan kearsipan masih untuk urusan di luar fungsi yang langsung gitu loh. Ya nggak mungkin itu terjadi Indonesia emas gitu loh. Jadi di semua pemerintah, baik pemerintahan eksekutif, legislatif dengan yudikatif, ini tanggung jawab luar biasa. Kadang-kadang memang termasuk juga di legislatif gitu loh. Kita pernah dengar dulu bahwa ternyata untuk undang-undang tertentu itu ada aliran uang ke sana dan itu sudah pernah ditangkap oleh penegak hukum gitu loh. Jadi undang-undang itu memang undang-undang itu ya produk politik. Gitu. Produk politik. Jadi kalau political will di belakang undang-undang itu baik, ideologinya baik untuk tata kelola pemerintahan, untuk segala macam ya pasti baik. Tapi kalau dimain di behind the gun undang-undang itu korup ya pasti undang-undangnya undang-undang yang sangat korup gitu loh. Jadi makanya saya bilang kalau undang-undang itu sangat tidak bebas nilai, bahkan sangat tidak bebas ideologi. Pasti ada muatan ideologi. Jadi saya pernah cerita waktu di seminar sebelumnya, PGW juga penyelenggara, bahwa undang-undang itu pasti muatan ideologinya tinggi. Ada yang bertanya, undang-undang perampasan aset kenapa tidak kan gitu ya? Ya pasti. Atau undang-undang, dulu undang-undang saya pernah kasih contoh undang-undang penghapusan kekerasan seksual.
itu kan rancangan undang-undang waktu itu. Rancangan undang-undang ini kan sangat baik dalam urusan pemenuhan hak asasi manusia. Isinya sangat baik gitu. Tapi waktu itu ya termasuk praksi saya yang sangat setuju terhadap ini. Tapi begitu masuk ke DPR itu sudah ranah politik. Di sana ada kekuatan politik yang lain yang menolak, ya pasti nggak bisa gitu loh. Karena undang-undang ini dianggap sangat liberal, sangat menodai nilai-nilai agama, gitu loh. Karena pasti di situ ada pertarungan ideologi, gitu loh. Nah, kemudian ini bergulir, tapi luar biasa masyarakat sipil bergerak, LSM perempuan, luar biasa sekali. Ada koalisi perempuan, kemudian Komnas Perempuan datang mendatangi praksi-praksi dan kemudian memviralkan ini, luar biasa gerakannya waktu itu. Termasuk praksi PD Perjuangan saya didatangin, mohon dukungan, meskipun ini DPR RI ranahnya, tapi DPRD Provinsi juga harus ikut menyuarakan, ya saya datang. Saya kemudian buat pernyataan kami mendukung rancangan undang-undang PKS ini. Besoknya datang demo tandingan yang menolak undang-undang ini. Gitu loh. Dari partai sebelah. Mungkin Bapak Ibu sudah paham lah partai yang mana ya. Partai sebelah yang menolak karena ini sangat menodai nilai-nilai agama. Gitu loh. Jadi bang undang-undang ini pertarungan politik. Dan waktu itu ya saya bukan sombong. Waktu itu kemudian Ibu Puan Maharani kemudian mengambil alih. Ini kemudian menjadi usulan dari DPR RI. Jadi akhirnya menjadi undang-undang TPKS. Undang-undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual. Tapi salah satu pemicunya adalah kejadian pesantren di Cibiru. Ya Bapak Ibu pernah dengar ya? Itu salah satu pemicunya. Akhirnya itu menjadi viral. Partai-partai yang asalnya tidak mau nggak bisa nolak lagi. Kalau tidak dia menolak berarti dianggap tidak pro terhadap perlindungan hak asasi perempuan. Gitu loh. Nah yang kedua maksud saya, jadi arus utama gerakan masyarakat sipil itu sangat efektif untuk kita membuat kaum marginal tadi menjadi berdaya, gitu. Sangat efektif. Apalagi sekarang dibantu dengan media sosial, no viral no justice, no viral no justice. Jadi kalau tidak viral masih ada waktu. Habis. jadi masih 3-4 lagi kita. Dikit aja. Oke. Yang ketiga, penguatan kelembagaan demokrasi. Jadi memang menurut saya kelembagaan demokrasi itu penting. Salah satunya adalah partai politik. Partai politik itu harus dikuatkan. Partai politik itu bagi saya setidak suka pun kita terhadap partai politik, tapi rekrutmen seluruh pejabat publik itu dari partai politik. Mana jabatan publik yang tidak ada sentuhan dengan partai politiknya ada. Mau jadi ketua MK harus partai politik. Mau jadi anggota DPR sudah pasti. Mau calon kepala daerah pasti dari partai politik. Bisa dari independen, tapi rata-rata tidak terpilih termasuk yang DKI gitu loh. Semua dari partai politik, suka atau tidak suka. Nah menurut saya memang partai politik harus dikuatkan. Anak-anak muda jangan alergi justru kalau alergi partai politik tidak dimasuki ya pemuda-pemuda, akhirnya apa? Yang nggak jelas itu di partai politik. Gitu. Justru harus ada anak-anak muda kita itu masuk partai politik. Saya bisa pastikan kalau dulu contoh PD Perjuangan barbar sekali dulu. Barbar. Jadi ada perebutan ketua DPC itu sampai lempar-lemparan kursi, sampai bawa parang gitu. Tapi sekarang nggak ada. Karena apa? Kita sudah dilatih untuk
berdialog, berdiskusi dan segala macam, lebih bermartabat lah. Meritokrasi harus dijalankan di partai politik. Meritokrasi itu penting. Dan saya tidak sombong kalau di meritokrasi, meskipun ya seminim-minimnya kita masih ada lah. Kalau kita, contoh jadi calon kepala daerah, kalau dari kita sudah dipastikan harus dari dalam, harus dari kader. Karena itu penting, gitu. Kaderisasinya harus jalan. Dan tidak bisa ujug-ujug tek jadi, nggak bisa, harus ada dikaderisasi dari bawah. Itu sistem meritokrasinya memang harus jalan. Dan ternyata menurut saya tidak hanya di partai politik Pak Pendeta, meritokrasi di semuanya juga, termasuk di birokrasi. Meritokrasi itu harus jalan. Dan yang terakhir, pendidikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu penting, makanya saya bilang kuncinya ya pendidikan kita harus diperbaiki, termasuk juga kurikulum ya. Kurikulum yang tidak menunjang tadi, jadi kadang-kadang kurikulum pendidikan tidak nyambung dengan tadi kebutuhan lapangan kerja. Jadi kurikulumnya apa, lapangan pekerjaannya, bahkan SMK itu menjadi pencetak pengangguran katanya sekarang. Jadi kurikulum ini harus diperbaiki. Jadi kurikulum pertama yang tadi, pendidikan yang siap untuk termasuk menyerap lapangan kerja. Yang kedua memang kurikulum yang harus lebih inklusif dan toleran, inklusif dan sangat toleran. Pendidikan yang lebih dibuka ya, kampus Merdeka tadi. Nah, saya sudah cerita sebelumnya bahwa anak saya juga salah satu korban bully di lingkungan. Wah, si eta mah cenah bapana Kristen, tukang dahar babi segala macam lah gitulah. Saya yakin itu karena pendidikan. Karena pendidikan kita yang memang belum toleran, belum inklusif gitu. Nah, ini PR yang luar biasa. Kalau pendidikan kita tadi toleran, inklusif, saya bisa yakin Indonesia emas akan kita raih. Terima kasih. Oke, mari kita beri aplaus. Berhubung temanya pemuda dan di beberapa sesi sebelumnya pemudanya sangat sedikit yang bertanya. Jadi 3 pertanyaan saat ini saya berikan kepada 2 pemuda dan 1 dewasa senior lah. Oke, ada? Oke, dari Grace 1, 2 pemuda, 1 lagi pemuda siapa? Ada yang mau bertanya? Bu Pendeta Gaget mau bertanya? Ayo, perwakilan pemuda ya, bertanya ya. Oke, 1 lagi dari Bapak atau Ibu yang ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, Ibu. Oke, saya persilakan dari Grace terlebih dahulu, silakan bertanya. Nanti setelah Grace lanjut ke Bu Pendeta Gaget, langsung ke Ibu ya. Oke, silakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mau ngutip 1 ayat Alkitab yang berisi 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pertanyaan Pak Pendeta. Pertanyaannya, apa saja inovasi konkret yang bisa dilakukan pemuda untuk mendukung visi generasi emas tahun 2045 selain dari pendidikan maupun karakter? Terima kasih.
Iya, perkenalkan saya Geget, saya mewakili PGIS Kota Bogor. Untuk pertanyaan saya, di zaman-zaman sekarang sebagai Gen Z kan kita banyak menerima masukan atau banyak menerima kritik dari generasi-generasi sebelum kami. Saya merasa penasaran ketika generasi bapak-bapak muda, pernah nggak ada kritik dari generasi sebelumnya? Dan apa yang menjadi sikap atau cara bapak-bapak menghadapi kritik tersebut? Jujur karena kadang-kadang sebagai pendeta yang masih muda saya juga capek ya, disuruh-suruh sama gereja untuk ayo diaktifkan anak mudanya gitu, seakan-akan semua itu beban kami yang masih muda. Padahal beban untuk menggerakkan pemuda itu bukan beban pemudanya, komisi pemudanya, pendeta mudanya, tapi beban bersama-sama semua golongan gereja secara intergenerasional. Nah, pertanyaan yang kedua, kebanyakan kalau kita berbicara tentang tema-tema kategorial, kita selalu memisah tema-tema ini secara khusus. Memisah tema anak, tema pemuda, tema dewasa, tema lansia. Bagaimana menurut bapak-bapak kolaborasi yang optimal dan ideal terkait kolaborasi intergenerasi ini? Apakah ada tips-tips yang sudah pernah dijalankan di bidang-bidang tertentu? Tadi kalau di sini dikatakan ada bidang SDM, bidang transformasi, bidang gerakan sipil, dan bidang penguatan kelembagaan atau pendidikan yang sifatnya itu intergenerasional. Terima kasih. Selamat sore Bang Rafael dan Pendeta Darwin, saya Pendeta Obertina dari Gereja Kristen Pasundan. Tadi saya udah lihat-lihat sebenarnya kalau ada yang angkat tangan saya tidak jadi angkat tangan, tapi karena tidak ada jadi saya angkat tangan. Ya, terima kasih untuk presentasi Bang Rafael dan Pendeta Darwin. Mungkin satu penegasan dan pertanyaan yang boleh dijawab untuk Abang dan juga Pak Pendeta. Tadi Bang Rafael mengatakan salah satu strategi adalah pengaruh utamaan gerakan masyarakat sipil. Saya setuju sekali, tapi juga kelihatannya gereja-gereja, saya tidak tahu ya, termasuk di Jawa Barat masih agak alergi terhadap politik gitu ya, masih dianggap itu urusannya negara doang gitu ya, kita ngurusin ibadah aja, ngurusin sorga aja, yang dunia urusannya politisi gitu. Saya mau berbagi pengalaman bersama dengan teman-teman jaringan di Jawa Barat. Saya terlibat di Jakatarup dan juga JAJ, Jaringan Advokasi Jabar, dan saya kira ketika kita ambil bagian, pemerintah itu terbuka juga gitu ya. Jadi bersama dengan Jakatarup kami ikut membaca draft perdanya, saya lupa provinsi atau kota tentang kerukunan di Jawa Barat gitu ya. Dan dengan begitu karena di Jakatarup ada penghayat, ada Bahai dan lain sebagainya, termasuk teman-teman Islam yang juga menjadi korban persekusi seperti teman Syiah dan juga teman Ahmadiyah, suara-suara korban itu bisa sampai gitu ke pemerintah. Mungkin Abang dan juga Pendeta Darwin tahu bahwa saya bagian dari Gereja Kristen Pasundan Dayakolot yang masih menjadi korban, belum sintas sampai saat ini. Dan ketika kami dilibatkan, kan jadi pemerintah dengar, oh ada ya kayak gitu ya. Di Dayakolot misalnya bersama dengan Aman Indonesia kami dibantu melakukan satu intervensi melalui metode RSD, dan saya bertemu dengan seorang ibu di Jakarta difasilitasi oleh Aman Indonesia, dia orang dari desa Dayakolot, dan ketika dia tahu gereja kami tidak bisa dipakai sudah hampir 20 tahun, itu dia menangis dan minta maaf. Saya nggak tahu bahwa ibu mengalami yang seperti itu gitu. Jadi saya malah mau mendorong kita semua bertanya pada diri kita ya, apakah kita masih alergi sama politik gitu ya, apakah gereja masih masa bodoh dan gak mau ikut terlibat. Yang lain misalnya JAJ, Jaringan Advokasi Jabar, ini sebuah platform di mana aktivis perempuan dan aktivis KBB bekerja bersama-sama. Sekarang ini kami sedang advokasi Perda nomor 2 Gubernur Jawa Barat terkait pelindungan dan pemberdayaan perempuan. Kan ada kepala daerah baru, ada RAD ya. Nah kami sedang memberi masukan untuk RAD yang Perda nomor 2 ini. Dan saya ada di situ karena saya di Women Crisis Center Pasundan Durebang. Gitu ya. Terkait dengan itu, pertanyaan saya mungkin untuk Pak Bang Rafael, Pak Pendeta juga, kira-kira apa yang bisa dibuat ya supaya gereja tuh nggak abai gitu
supaya gereja bisa ngeh, bisa sadar, saya nih warga negara Indonesia juga selain warga kerajaan sorga. Karena itu saya harus ikut gitu ya, harus ikut mengkritisi undang-undang, bahkan ngasih masukan dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Gimana caranya ya menurut Bang Rafael dan Pendeta Darwin? Yang kedua ini terkait dengan tadi dorongan Bang Rafael atau Pak Pendeta Darwin, saya lupa, bahwa anak-anak muda gereja harus ikut terlibat gitu dalam politik ya. Nah, saya kira sama, baik pemuda maupun perempuan selama ini diabaikan dan dianggap politik itu urusannya bapak-bapak yang udah tua, yang senior, dan perempuan sama pemuda nggak usah ikutan. Gitu ya. Dari ini kelihatan misalnya dalam implementasi kuota 30%, saya kira belum tercapai ya. Mungkin masih sekitar 10, saya nggak tahu kalau Jawa Barat gitu, tapi secara nasional mungkin 10, belum nyampe 12. Dan yang paling miris mungkin Bang Rafael juga mengikuti Komisi 8 itu nggak ada pimpinannya perempuan, padahal itu ngurusin perempuan gitu. Dulu ya dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Dan tadi ya waktu Bang Rafael cerita kita mengadvokasi RUU PKS yang sekarang udah jadi undang-undang TPKS, orang yang melawan itu ada di Komisi 8 gitu sekarang. Itu kan ngenes gitu ya, kita ngenes gitu. Jadi bagaimana kira-kira atau mungkin dari pengalaman Bang Rafael sebagai seorang politisi, di mana sih yang bisa didorong supaya ruang itu dibuka benar gitu? Supaya memang saya pikir harus direbut gitu ya, tapi gimana cara ngerebutnya sih supaya perempuan, pemuda bisa gitu terlibat secara aktif. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada para penanya. Jadi kita memiliki 3 pertanyaan Pak Pendeta, Bang Rafael. Yang pertama itu tadi kurang lebih apa saja solusi konkret untuk pemuda tuh untuk mencapai Indonesia Emas. Yang kedua itu dari Bu Pendeta Geget itu Gen Z itu sering menerima kritik dari generasi sebelumnya. Nah mungkin pertanyaannya lebih ke apakah dari bapak-bapak sekalian itu pernah menerima kritik yang sama dari generasi sebelumnya. Kemudian dari Bu Pendeta Geget juga ada masukan juga mungkin dan pertanyaan juga tema-tema itu selalu kategorial, tema itu khusus secara kategorial seperti itu Pak. Jadi bagaimana menurut bapak-bapak kolaborasi yang ideal dan optimal untuk intergenerasi. Kemudian dari Bu Pendeta Ode itu jadi setuju juga dengan gerakan masyarakat sipil supaya orang-orang itu tidak alergi pada politik. Kemudian kalau untuk pertanyaannya sendiri, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan gereja agar mereka itu sadar dan aware gitu terhadap pentingnya politik sebagai warga gereja. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih khusus ke Bang Rafael tadi mengenai UU PKS Bang. Gimana caranya kira-kira buat didorong tuh UU PKS supaya lebih bisa didorong lagi seperti itu Bang. Oke, kita mulai dulu dari Pak Pendeta Darwin dulu ya Pak. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaan tadi. Tadi Grace yang pertama ya. Ya. Apa wujud inovasi konkret tentang peran orang muda kira-kira begitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat penggerak ekonomi dunia dan negara kita sekarang ini orang-orang muda. Ketika kita melihat kue ekonomi nasional yang bergerak itu banyak digerakkan oleh ekonomi digital. Inovasi-inovasi yang dilakukan orang muda seperti crowdfunding lewat Kita Bisa atau digital bank, lalu sistem-sistem yang dibangun dengan Gojek dan lain-lain, itu kreasi orang-orang muda. Nah yang saya mau katakan begini tadi, bisakah kita sebagai gereja tidak memakai persepsi kita sebagai, saya nggak tahu menurut usianya ya, sebagai baby boomer misalnya, dan menganggap generasi kita lebih unggul dibandingkan generasi muda. Poinnya di sana. Itu sebabnya saya mengajak kita merenungkan kenapa Tuhan memberikan kepercayaan kepada gembala yang dianggap rendah oleh orang pada zaman itu. Bukan raja, bukan ahli teologi, bukan penguasa, bukan tentara, tapi gembala. Nah menurut saya ajakan hai mari kita ke Bethlehem, ini ajakan untuk melakukan pertobatan secara radikal. Dari cara berpikir kita yang seringkali bias generasi. Pak Rafael bilang benar, undang-undang itu nggak bebas nilai.
itu banyak sekali kepentingan di dalamnya. Kira-kira gitu ya, Bang ya. Tergantung siapa yang membuat, siapa yang memesan. Sorry, bukankah kadang-kadang itu juga terjadi dalam keputusan-keputusan gerejawi? Kalau kita membicarakan perlunya mengganti AC ruang ibadah utama, kita dengan gampang bilang ini kepentingan yang harus kita perjuangkan kan. Tapi kalau itu terjadi untuk kepentingan ruang ibadah remaja, wah masih ada AC bekas misalnya, bisa nggak dipindahkan? Kenapa? Karena pengambil keputusannya baby boomer. Dan kami menyadari betul ketidaksadaran, ini saya bicara konteks GKI ya, ketidaksadaran dan ketidakpekaan kami, sehingga keputusan itu bias generasi. Yang saya mau bilang begini, kalau kita ingin Indonesia memberi ruang seluas-luasnya pada generasi muda, perlu ada paradigm shift, perubahan paradigma. Berani nggak kita duluan di gereja nih? Percaya bahwa Tuhan mengaruniakan keunikan, keunggulan, kelemahan, apapun namanya pada orang muda, dan itu bisa dipakai untuk membangun gereja kita. Bukan sekedar tempelan, ibadah intergenerasi katanya ya. Tapi itu sebetulnya ibadah segmentasi. Bukan benar-benar intergenerasi kita merayakan anak, orang muda, pemuda bisa bareng-bareng beribadah, masih enggak. Sorry, orang-orang muda, anak-anak masih dianggap gangguan oleh orang tua. Sorry di GKI ya, ibadah intergenerasi itu di awal-awal doang, anak sekolah minggu masuk, nyanyi, setelah itu keluar lagi, betul nggak? Ini nggak multigenerasi, yang pendeta GG tadi bilang. Jadi akar persoalannya menurut saya ada pada ketidakadilan yang ada di pikiran kita. Benar nggak kita menerima generasi muda itu sebagai generasi muda yang Tuhan percayakan untuk membangun gereja dan bangsa? Itu dulu. Dan menurut saya ini menuntut pertobatan. Sama tadi saya bilang ya, sorry ya. Kadang-kadang kita ini menghormati orang kaya, nggak ada yang salah, nggak semua orang kaya nggak perlu dihormati. Kadang-kadang kita menghormati penguasa, ketua DPR, sorry bang, saya hormat ke abang juga. Tapi harusnya kehormat saya kepada abang sama dengan hormat yang saya berikan kepada semua orang. Kenapa? Karena once kita membeda-bedakan orang berdasarkan kategori tertentu, kita gagal membangun bangsa ini bersama-sama. Saya ulangi, sekali kita membedakan penghormatan kita hanya kepada orang-orang tertentu, kita gagal membangun bangsa ini secara bersama-sama. Kenapa? Karena kita percaya begitu saja penguasa pasti baik. Padahal penguasa bareng-bareng oligarki, kata abang tadi bikin undang-undang. Ya bang ya. Nah lalu kita enggak aktif. Padahal hakikat demokrasi, demos yang berpartisipasi bukan sekedar pemilu 5 tahun sekali. Tapi setiap hari kita kritik, kita kasih masukan dan seterusnya. Jadi menjawab pertanyaan Grace tadi, sudah banyak orang-orang muda yang sebetulnya punya inovasi kreatif. Saya mendengar misalnya ada orang muda yang keluar dari kerja dan dia memproduksi mesin nelayan, mesin perahu nelayan bertenaga surya. Secara teknologi sudah mungkin. Dan sorry ya, kalau pemerintah mau nih, kan gampang kalau mau nolong nelayan. Udah ada yang berhasil. Bisa nggak pemerintah menganggarkan anggarannya buat ini? Bantu. Tapi pemerintah nggak mau. Mungkin bensin nanti nggak dipakai. Di situ ada pedagang-pedagang bensin di daerah, saya lupa, di daerah timur. Ini soal political willingness. Kita ribut-ribut pemanasan global, dan ini penting loh Bapak Ibu. Saya membayangkan, dunia kita naik 1,5 derajat Celcius dari sebelum zaman praindustri. Gara-gara konsumsi berlebihan bahan bakar fosil. Dan kalau ini nggak dijaga, 200 tahun kemudian 30% spesies kita musnah. Dan bukan tidak mungkin ini kiamat dalam arti sesungguhnya.
Sudah ada solusi. Sawit itu bisa dipakai buat biodiesel. Sudah ada. Sebetulnya kalau mau benar-benar serius nih, kita mengurangi pemakaian energi fosil, kembangkan saja. BRIN sudah bisa, Bang. Pemerintah mau nggak di pabrik-pabrik sawit konsentrasi produksi biodiesel untuk masyarakat di sekitar itu? Satu lagi contoh nih ya. Di daerah Jawa Tengah ada kampung Kristen yang memproduksi gas dari kotoran sapi. Sudah ini. Dan berhasil tuh. Apa yang dilakukan? Pemerintah daerah melarang produksi ini, suruh berhenti. Jadi kalau orang Sumatera Utara bilang, apa pula? Cemana? Loh, ini bagus. Nah, menurut saya fungsi kritis konstruktif ini yang perlu kita bangun sebagai gereja. Tanpa jatuh pada kebencian. Tapi ada kepentingan yang gak mau diganggu gitu loh. Dengan inovasi-inovasi yang kreatif dan sudah banyak bangsa kita. Ini yang membuat orang muda kita 1.000 orang pergi ke Singapura. Karena apa yang mereka harapkan kalau mau berkarir di Indonesia? Sorry nih ya. Nah saya mengajak kita realistis tapi punya pengharapan, itu yang akhir. Gak usah pura-pura baik kalau memang gak baik. Tanpa kita jatuh pada kebencian. Nah jadi pertanyaannya tadi bareng ya, Pendeta Geget, sebetulnya lebih kepada benar gak kita mau bertobat secara paradigma. Jangan cuma bias, maaf, generasi kita. Sorry, yang generasi milenial perlu diberi ruang oleh generasi kolonial nih. Mau gak berbagi ruang, gereja ini pilih kita. Dan jangan sorry, mereka cuma diminta, ada digital kalian pelayanan, dipanggil buat panitia. Capek mereka, kasih mereka keputusan lah. Misalnya, teman-teman muda ini. Nah, itu wujud konkret pelayanan multigenerasi, bukan cuma intergenerasi. Kita senang MPH-PGI, anggotanya Pendeta Geget yang nanya tadi nih. Umur berapa Bu Geget? 24, sudah jadi anggota MPH-PGI. 28 Pak. 28, sorry. Oke lah masih muda. Terakhir Pendeta Albertina, apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja? Kalau kita nganggap penting satu isu, anggarkan dan buat kelompok pelayanan. Kalau enggak kita sekedar membicarakan, tapi belum sungguh-sungguh menghidupinya. Contohnya di GKI itu ada gerakan kebangsaan Indonesia. Dan ini memang dibuat dengan sengaja karena kadang-kadang GKI sebagai gereja berlatar belakang Tionghoa alergi dengan politik. Trauma orang-orang Tionghoa, ngapain sih ngomongin begitu? Saya studi S3 ilmu politik diprotes. Mau jadi politisi, orang Cina, apa ngapain? Padahal everything political, harga cabai, semua itu politik. Nah kalau kita menganggap politik itu jelek, maka dia akan direbut oleh orang-orang yang mungkin menurut kita memang jelek. Dan sorry ya, panggilan Mesianik Kristus di Lukas kalau nggak salah pasal 4, itu panggilan politis. Aku datang untuk memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Miskinnya itu miskin memang yang gak bisa lagi, gak ditolong orang, gak bisa makan. Orang miskin seperti ini harus ditolong oleh orang yang punya power. Dan itu bersentuhan dengan kekuasaan politik. Memberitakan pembebasan bagi tawanan. Dan saya melihat kata tawanan yang dipakai, itu tawanan politik sebagian. Gereja harusnya melakukan advokasi kepada tawanan politik yang diperlakukan tidak adil kan. Ini politik. Nah karena itu Bu Pendeta Albertina,
Di GKI itu ada bidang khusus yang dibentuk namanya Gerakan Kebangsaan Indonesia. Ada anggarannya, ada personilnya. Supaya apa? Supaya orang di GKI sadar mereka bukan cuma orang Kristen, tapi mereka juga orang Indonesia. 100% Kristen, 100% Indonesia. Ini Uskup Sugio Pranata yang bilang ya Bang. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan ini proses yang harus kita seriusi sebagai gereja. Karena harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, susah kita berharap. Lalu yang terakhir kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang sudah punya panggilan dan kerja konkret. Saya sebut saja misalnya Institut Lemena. Institut ini didirikan atas amanat gereja-gereja di Indonesia yang merasa perlu membangun civil atau civic responsibility, tanggung jawab warga negara, citizen responsibility. Dan teman-teman, ini yang dibicarakan sejak Plato, Aristoteles, mereka yang mengajarkan negara, Rousseau, kontrak sosial. Ya, negara tidak mungkin menjadi negara yang baik kalau rakyat tidak punya responsibility, yang disebut civic responsibility. Dan gereja mestinya memberikan pencerahan spiritual untuk membangun civic responsibility. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Pendeta Darwin. Kita beri aplaus kepada Pendeta Darwin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bang Rafael untuk dijawab, Bang. Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan saya saya ingin memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, respek saya kepada PGI ya, yang memang tidak ikut untuk diberikan IU pertambangan. Jadi saya sangat respek itu. Karena bagi saya memang justru tanggung jawab PGI, tanggung jawab lembaga-lembaga keumatan itu menjaga ekologi dari kerusakan yang luar biasa yang seperti Pak Pendeta tadi sebutkan gitu loh. Jadi saya sangat sangat memberikan respek, simpati yang setingginya di tengah tadi persoalan pemanasan global, ya kemudian PGI memberikan sikap yang tegas gitu, bahwa kita tidak ikut mengambil IU pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah. Demikian juga kalau salah KWI ya, KWI sudah dari awal tidak ikut. Terus karena menyadari bahwa memang ya bukan tugas keumatan mungkin ya, itu tugas korporasi lah itu. Jadi saya juga ingin seperti Romo Magnis bilang dulu. Jadi ini berkaitan juga dengan urusan tadi, urusan politik. Jadi Romo Magnis pernah bilang bahwa pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tapi mencegah yang buruk berkuasa. Nah ini yang sering kita temukan, anak-anak muda, anak-anak milenial, generasi Young, generasi Z, itu memang standarnya sangat tinggi terhadap pemimpin itu. Standarnya tinggi, luar biasa lah. No korupsi, no dinasti politik, tinggi sekali. Saking tingginya, menurut saya pemimpin yang ada sekarang tidak akan sanggup seperti standar yang disebutkan tadi, nggak ada. Dan akhirnya kemudian jadi golput gitu loh, karena standarnya tinggi. Saya bilang begini, itu harus dikaitkan dengan kondisi Indonesia. Kondisi Indonesia yang saya sebutkan tadi bahwa pendidikan kita masih rendah, literasi kita masih rendah. Jadi dengan sistem pendidikan literasi yang rendah, itu sangat tidak mungkin pemilu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti yang standarnya tinggi tadi gitu loh. Saya yakin kalau standar yang seperti yang tadi nggak ada yang sanggup di Indonesia dengan sistem pemilunya yang masih relatif masih banyak persoalan. Gitu. Kalau yang seperti yang ideal tadi mungkin pemilihnya cocoknya di Norwegia, Swedia gitu. Itu kalau calon-calon datang ke sana pasti ditanya program. Kalau di kita, apalagi di
apa ya, mungkin di miskin kota, nggak akan ditanya itu program nggak. Ditanya, iraha berbagi sembako parapael, sana. Iya, aya bansosna, sana. Karena tingkat pendidikannya sangat rendah. Gitu. Yang saya sebutkan tadi 8,68 tahun rata-rata. Nggak mungkin itu ngomongin soal yang, waduh, visi Indonesia enggak. Yang langsung terasa manfaatnya hari itu. Yang tak, ya saya nggak usah sebutkan programnya apa aja lah. Makan contohnya kan, bansos gitu loh. Kadang-kadang ya saya sebutkan tadi bahwa program itu kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, tapi supaya terlihat lebih baik gitu loh. Karena dengan lebih baik kemudian bisa dipilih gitu loh. Jadi karena sangat cita-cita generasi yang tadi sangat tinggi, akhirnya kadang-kadang itu menjadi alasan menjadi sangat nggak mau urusan-urusan politik. Senang. Politik mah tukang bohong semua kan itu ya. Wah senang, ngapain koruptor semuanya gitu. Ya saya juga termasuk yang sering di ini, wah PDI partai paling korup gitu. Banyak ya, tapi nggak apa-apa itu kritik. Tapi maksud saya jangan gara-gara itu anak-anak muda kemudian melarikan diri dari ruang politik. Gitu. Karena ya tadi Pak Pendeta bilang seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh keputusan-keputusan politik termasuk masa depan anak muda. Gitu loh. Mau kemana ke depannya tadi yang sebutkan tadi bahwa anak muda kalau tidak pendidikannya kurang baik segala macam literasinya masih rendah ya saya nggak yakin Indonesia Mas akan terwujud. Gitu loh. Nah ini tadi butuh kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Saya jujur saja memang kalau berkecimpung di gereja, saya ini pernah disebutkan orang sekuler atau apa bahasanya. Jadi yang menyerumuskan saya ikut-ikutan acara begini sebenarnya PGIW, Pak Togu, siapa lagi. Jadi akhirnya mulailah ya ikutlah dalam gerakan-gerakan seperti ini. Jadi saya bisa yakinkan bahwa memang kolaborasi masyarakat sipil itu penting karena bagaimanapun ya tadi seperti Pak Pendeta bilang bahwa aktor negara power itu ada ungkapan dari Law of Action bahwa power tends to corrupt. Absolutely power, absolutely corrupt. Itu sudah siapapun ada giumnya begitu. Nah, untuk mengimbangi ini negara perlu gerakan namanya non negara yang namanya masyarakat sipil. Jadi bukan berarti buang badan, enggak. Itu sudah hakikatnya memang bahwa power itu tends to corrupt. Supaya tidak korup artinya harus dibuat masyarakat sipil yang kuat yang memberikan rambu-rambu mempengaruhi aktor negara. Bisa dipengaruhi bisa. Contoh banyak akhirnya pemerintah nurut sama masyarakat sipil gara-gara desakan yang non negara tadi gitu loh. Undang-undang TPKS, undang-undang banyak lah termasuk sistem dan tidak hanya melalui gerakan gerakan ke eksekutif legislatif, ke yudikatif pun bisa. Kita mengenal namanya judicial review baik ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Dan ini yang saya tahu ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keumatan. Undang-undang sumber daya air itu dibatalkan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Jadi masyarakat sipil ikut mempengaruhi undang-undang, bayangkan. Undang-undang sumber daya air dan banyak lagi. Undang-undang tenaga kerja itu oleh serikat pekerja. Nah maksud saya banyak undang-undang yang dibuat oleh negara yang memang kemudian menurut analisa kita tidak dan menjauhkan dari cita-cita kesejahteraan, cita-cita keumatan ya kita bisa ubah. Gitu. Bisa melalui Mahkamah Konstitusi.
Contoh Undang-Undang Cipta Kerja, ini ramai kemarin. Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah 2 kali dirubah oleh teman-teman masyarakat sipil. Dan beberapa orang yang terlibat yang saya tahu itu aktif di waktu masih Tompul tuh LBH Mawar Saron. Pengujinya itu dididik oleh gereja gitu. LBH Mawar Saron, dan luar biasa bisa mengubah nasib banyak orang gitu. Saya yakin itu karena internalisasi nilai-nilai yang dia dapatkan di imannya, mungkin oleh rohani atau apa namanya lah. Dan ini maksud saya ini bisa juga jadi dipakai di seluruh gereja, bahwa urusan gereja itu tidak hanya urusannya berdoa, kebaktian gitu loh. Kemudian apalagi katekumen kan gitu-gitu. Tapi bisa mempengaruhi kebijakan negara. Kita bisa membuat undang-undang dan membatalkan undang-undang. Jadi soal tematik tadi saya pikir kita bisa kolaborasi banyak hal. Tidak hanya ada kategori tadi gitu. Kita bisa berkolaborasi antara pemuda gereja dengan urusan-urusan isu soal ketenaga kerjaan, isu soal hak-hak perempuan. Nah sekarang kita undang-undang perlindungan perempuan. Bahkan cita-citanya itu kalau perempuan melahirkan itu suami diberikan cuti. Saya lupa lagi berapa hari rancangannya itu, diberikan cuti. Gitu. Itu masyarakat sipil yang memberikan gagasan kepada kita bahwa ini penting. Gitu. Jadi kolaborasi itu saya pikir bisa dilakukan dan sebenarnya ya tinggal dimaksimalkan fungsi masing-masing dan peran. Nah, saya salah satu contohnya, saya siap berkolaborasi dalam bentuk apapun. Sepanjang dengan urusan kewenangan saya ada tiga. Pertama pengawasan, kedua penganggaran, gitu. Penganggaran, kemudian satu lagi membuat perda. Gitu. Jadi sepanjang itu kita siap lah. Kalau membuat perda mangga, perda apa kita siap, ya seperti kemarin, penganggaran mangga, anggaran siap, kita bisa berkolaborasi, contohnya GKP ingin membuat diskusi-diskusi roundtable mangga gitu. Sepanjang sesuai dengan prosedur saya bantu gitu. Bisa. Tentu ada prosedurnya. Kemudian juga urusan dengan pengawasan. Nah memang bagi saya sendiri, menurut saya tadi soal saya justru berharap bahwa urusan kerukunan segala macam, saya justru berharap nggak adalah perda kerukunan. Jadi cukup konstitusi saja yang ngatur urusan hak asasi manusia. Perda nggak usah, kalau kitanya sudah membangun kultur yang demokratis dan inklusif gitu loh. Sudahlah, konstitusi saja ngatur. Nggak perlu lagi SK membangun rumah ibadah, SK berapa menteri itu? 2 ya? SKB 3 ya? 2, nggak perlu. Mau orang mau ibadah silakan, mau tidak ibadah juga nggak masalah gitu. Negara nggak usah urus gitu loh. Ya, menurut saya begitu, nggak perlu udah diatur-atur urusan ibadah orang itu, mau dia beribadah mau tidak beribadah ya mangga. Kadang-kadang hal administrasi mengalahkan hal memang prinsip. Gara-gara belum ada izin gereja nggak boleh katanya. Salah satu contoh begitu. Gitu loh. Jadi saya berharap ke depan tuh ya udah konstitusi saja mengatur, nggak perlulah ada SKB 4 menteri, 3 menteri atau apa gitu udah. Kalau dia mau buat kerja silahkan, tapi itu syaratnya memang negara itu sudah sangat inklusif, sudah sangat demokratis, dan sudah sangat toleran. Menuju ke sana ya perlu pendidikan yang diperkuat toleransinya. Dan ini menyangkut kurikulum. Nah ini menyangkut juga soal rekrutmen politik, jadi nyambung semua. Ini menyangkut visi kepala daerah, visi visi presiden gitu loh. Kalau presidennya tidak ngeh, ya nggak dibuat seperti itu. Bisa sebenarnya bisa dibuat. Kepala daerah bisa buat itu kurikulum. Nah saya sering dikritik, Pak Rafael kumaha atuh pendidikan
guru agama Kristen di Jawa Barat itu tidak ada, yang PNS maksudnya. Saya sudah protes itu, ternyata ada Permendag yang mengatur rasio murid dengan guru. Ada rasionya, itu ada di peraturan Menteri Agama. Soal pendidikan guru agama. Nah ini mari kita advokasi bersama-sama. Mau muridnya satu orang pun ya punya hak yang sama dengan yang lain. Gitu loh. Teknisnya bagaimana, yang penting pendidikan guru agamanya harus terpenuhi. Gitu. Nah saya sudah protes urusan itu. Alasan BKD, alasan PJ namanya B. Mahmudin, ada Permendag yang mengatur rasio murid dengan guru. Gitu. Jadi itu tadi kolaborasi yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Oh, kalau UPS sudah dijawab tadi bahwa itu sudah terima kasih waktu itu GKP datang ke DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan ke DPRD supaya mengikut bersetuju terhadap ini. Besoknya Ibu kita di demo juga yang sebelah, jangan tolak itu kata gitu. Ya itu tadi karena kita tidak hidup dalam ruang hampa, ada pertarungan ideologi gitu. Antara ideologi yang ini dengan ideologi yang sebelah. Luar biasa itu, keras itu. Kalau DPRD setuju berarti DPRD Provinsi Jawa Barat anti agama gitu. Ancamannya begitu. Jadi terima kasih Bu ya. Oke, mari kita beri tepuk tangan buat Bang Rafael dan Pak Pendeta Darwin. Oke, sebelum seminar ini kita tutup, dan sebelum saya nanti buat sedikit kesimpulan, ya, oke. Boleh Pak, boleh, silakan. Oke, silakan Pak. Menjadi tugas kita. Terima kasih ya. Jadi tadi itu saya sangat menarik dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Pendeta itu. Bahwa 43% itu pemuda kita itu merasa tidak berguna misalnya. 68% itu belum bisa berdamai, merasa tidak bermanfaat, merasa belum berarti bagi sesama gitu ya. Kemudian ini ada 14% pernah berpikiran bunuh diri dan lain-lain semuanya itu kan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan ini untuk orang-orang seperti ini? Ini harus muncul di dalam seminar kita ini gitu. Jangan kita biarkan nanti yang ini berkembang terus begitu. Karena ini luar biasa ini, data ini luar biasa ini. Nah oleh sebab itu saya ingin agar ada solusi untuk mengatasi ini. Minimal mengurangi gitu. 14% pernah berpikiran bunuh diri. Wah dari berapa itu? Berarti kan banyak sekali itu yang mau bunuh diri itu. Apa kita biarkan begitu? Nah tentu kita cari solusinya. Menurut Pak Pendeta bagaimana gitu ya. Nah tadi kan Pak Rafael sudah mengatakan 21 tahun lagi waktu kita. Ini kan panjang ini. Nah oleh sebab itu kita bisa membenahi itu selama 21 tahun ini gitu ya. Saya malah berpikir misalnya, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini melalui sebuah pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka itu nanti di tahun 2045 itu memegang kunci pemerintahan di setiap instansi itu. Kita siapkan mereka itu untuk masuk ke perguruan tinggi yang hebat, begitu, ke instansi pemerintah, AKABRI, IPDN, dan lain-lain semuanya, sehingga dalam 20 tahun ini dia sudah punya posisi semuanya nanti itu. Nah bagaimana kita menyiapkan mereka ini begitu. Terima kasih Pak, itu aja. Mohon maaf namanya Pak Profesor Tarigan, terima kasih Pak.
Apa yang Prof sampaikan ini suatu yang perlu secara serius kita catat dalam kehidupan gereja kita. Kita susah mengharapkan anak-anak muda kita berbuat besar untuk bangsa kalau mereka memang di gereja saja merasa dirinya tidak berharga. Dan itu survei yang saya kutip dari Bilangan Research Institute, Center maksud saya, BRC, Prof. Ya. Nah, saudara-saudara kalau boleh jujur ya, sebetulnya kekuatan negara itu kan terletak pada kekuatan keluarga. Negara-negara kuat itu selalu cerminan keluarga-keluarga kuat. Sebab secara sosiologis, keluarga adalah unit sosial paling dasar dari kehidupan bersama di masyarakat. Jadi bisa dibayangkan kalau orang-orang muda gereja, hasil surveinya tidak terlalu menggembirakan. Nah itulah yang mendorong kenapa PGI kemudian menambahkan krisis keluarga sebagai satu tambahan dari polikrisis yang ada. Krisis keluarga sebagai tambahan dari polikrisis yang ada. Atau jangan-jangan mungkin karena kita taken for granted orang Kristen keluarganya baik. Sehingga kita nggak nganggap ini penting. Padahal nggak begitu. Jujur ya. Di Sinode GKI, saya juga harus terbuka mengatakan ada pendeta-pendeta yang keluarganya tidak baik-baik saja. Justru itu karena mengandaikan pendeta dekat dengan Tuhan dan pasti baik. Jangan-jangan. Padahal komunikasinya nggak baik. Sudah mungkin terpisah secara rohani, tapi karena sudah jadi pendeta gak mungkin bercerai. Maka saya sangat bersyukur kalau PGI sebagai lembaga oikumene tidak melulu bicara soal-soal general dan abstrak bangsa, keadilan, perdamaian, tapi juga keluarga bagian dari krisis, dari polikrisis yang ada. Nah, tapi PGI menyadari dirinya bukan gereja. Yang menjadi gereja adalah gereja-gereja yang tergabung di dalamnya. Yang lebih dekat dengan jemaat-jemaat adalah PGIW dan PGIS. Maka saya pikir catatan Prof. Tarigan itu penting. Mau nggak kita betul-betul menyadari, nggak usah malu-malu, ada masalah dalam keluarga Kristen. Sehingga pemuda-pemuda Kristen hasil surveinya seperti tadi. Dan setelah itu ayo kita gumuli bareng-bareng bagaimana family ministry menjadi satu ministry yang secara serius kita bangun, Prof. Jangan sampai ya, keluarga Kristen anak-anaknya tidak merasakan Tuhan hadir dan mereka merasa terbuang gitu, gak punya teman. Dan sorry, ditambah tantangan digital, inilah yang membuat hati pemuda-pemuda kita lebih tertarik pada digitalisasi. Dan di situ si jahat bisa memakai anak muda kita semakin jauh dari Tuhan. Di keluarga tertolak, mungkin tanpa sengaja, saya yakin kita nggak akan sengaja lah menolak anak-anak kita. Saya yakin sekali. Saya pernah malu karena sebagai pendeta, anak saya pernah saya keras marahin gara-gara saya mau pelayanan dan dia mengganggu. Lalu waktu saya gendong dia lihat wajah saya, Pak, Papa bahagia enggak? Oh, saya kaget tuh. Saya melayani Tuhan tapi bentak anak yang masih kecil, saya enggak bahagia. Saya enggak tahu, jangan-jangan itu terjadi juga pada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau tidak puji Tuhan. Makanya PGI merumuskan keluarga sebagai salah satu krisis ditambah dengan pendidikan salah satu krisis, Prof. Ya, terima kasih catatannya, Prof. Dan saya sangat bersyukur PGW Jabar ya mengelaborasi isu ini ya. Kita think big, yes, Indonesia Emas 2045, tapi act locally dan mulai dari keluarga kita masing-masing. Saya belum punya jawaban konkret, Prof. Tapi ini yang akan kita sama-sama gumuli. Dan PGI bersama-sama PGIW sangat bersyukur kalau pelayanan keluarga menjadi sesuatu yang dihidupi
oleh gereja-gereja di lingkup Jawa Barat. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Berikutnya Bang Rafael silakan. Ya, tadi ada tanggapan dari Ya. Prof. Ya tadi Pak Pendeta memang ya harus ada riset khusus bagaimana mengatasi yang tadi. Tapi secara umum memang banyak, bahkan ini hasil penelitian bahwa, dan ini sudah diterapkan di Australia. Salah satunya itu adalah pengaruh media sosial gitu. Media sosial di Australia itu baru 3 hari yang lalu saya baca umur di bawah 16 tahun nggak boleh punya media sosial. Jadi itu bisa memicu persoalan-persoalan psikologis. Jadi ada ruang-ruang yang tidak bisa di keluarga didapatkan, akhirnya kemudian larinya ke media sosial. Dan itu punya pengaruh buruk. Makanya kemudian Australia kemudian membatasi umur di bawah 16 jangan punya media sosial, dan ini sudah diberlakukan. Dan maksud saya memang syarat pendidikan tadi yang tidak terpenuhi kalau literasinya tidak kuat, karakter pendidikannya yang tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual gitu, tapi emosional juga, kecerdasan emosional yang harus dikuasai. Jadi tidak hanya matematikanya 10, 11 gitu, tapi bagaimana dia bergaul, bagaimana dia punya empati dengan orang yang miskin. Nah itu menurut saya penting gitu loh. Karena kalau dia jadi pejabat tidak punya empati kebijakannya pasti tidak memikirkan kaum marginal. Jadi memang pendidikan yang seperti itu yang kita butuhkan ya. Mudah-mudahan lah diantara mungkin anak-anak muda yang di sini merasa mungkin terpanggil nanti kalau jadi masyarakat sipil atau anggota dewan lah, buatlah kebijakan yang pendidikannya yang lebih inklusif. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rafael. Terakhir Pak Pendeta dan Bang Rafael silakan closing statement sebelum saya ambil kesimpulan. Silakan Pak Pendeta. Ya, seperti yang saya sampaikan, panggilan ke Bethlehem itu panggilan yang menuntut kita bertobat. Bertobat dari cara pandang yang hanya berfokus pada mereka yang kita anggap unggul, pintar, berkuasa, kepada cara pandang yang melihat gembala yang mewakili kelompok marginal dalam proses hidup bersama, sebetulnya dipakai Tuhan juga untuk mewartakan kuasa Kristus. Kalau paradigma ini bisa kita hidupi, saya yakin kita enggak cuma di mulut memberi ruang buat orang muda dan kelompok marginal melakukan perannya yang unik, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Silakan Bang. Terima kasih. Jadi ada potensi yang kita punya, untuk menuju Indonesia Emas. Ada masalah tadi dari penegakan hukum, kemudian juga yang lain-lain. Tapi saya yakin ada beberapa hal yang kita bisa perbuat tentunya. Gereja tadi, kemudian juga PGI salah satu kelompok masyarakat sipil yang bisa mengisi ruang-ruang itu, ruang edukasi, ruang advokasi, kan gitu ya. Edukasi bisa advokasi kebijakan, gitu. Kemudian juga bisa advokasi kebijakan saya penting untuk mengadvokasi beberapa hal tadi soal membuat perda, kemudian advokasi korban yang termarginalkan, dan saya yakin itu butuh kolaborasi beberapa kelompok kategorial dari mulai anak muda, pendeta, kemudian aktivis gereja, dan tentunya ya salah satunya juga kekuatan-kekuatan politik yang bisa kita sinergikan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rafael. Oke, Indonesia Emas 2045 bukanlah sesuatu angan, bukanlah sesuatu hanya visi semata, tapi itu adalah sebuah waktu yang harus kita wujudkan secara nyata. Sehingga khususnya sebagai pemuda, sebagai tulang punggung bangsa, mari kita wujudkan secara nyata, mari kita
menjadi lebih aktif lagi. Mari kita punya pola kritis yang konstruktif agar generasi Indonesia Emas 2045 menjadi kenyataan, menjadi mimpi indah, bukan menjadi mimpi buruk. Terima kasih untuk rekan-rekan semua untuk waktu dan kesediaan hadirnya. Untuk acara saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita pada sore hari ini. Bapak-bapak boleh berdiri di depan, kami akan memberikan plakat untuk kenang-kenangan dan rasa terima kasih kami untuk waktu yang diberikan. Kepada petugas kami mengundang Bapak Berkat Mendrova dan Ibu Marji untuk memberikan plakat untuk sesi 3. Yang pertama kepada Bapak Rafael Sitomorang MH, silakan Pak Berkat. Terima kasih Pak untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Dokumentasi di foto dulu. Ya, Bapak jangan turun dulu. Selanjutnya Ibu Marji akan memberikan untuk Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Yang terakhir Pak Berkat, boleh untuk moderator kita pada sore hari ini, Jesaya. Oke, selanjutnya di bawah juga kita akan berfoto Bapak dengan para peserta.